Saudara-saudari, marilah kita mendengarkan renungan dengan judul Pergi dan Katakanlah, yang berdasarkan pada Injil Matius bab 28 ayat 10. Yesus bersabda, "Jangan takut. Pergi dan katakanlah kepada saudara-saudaraku untuk pergi ke Galilea. Di sanalah mereka akan melihat Aku." Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, beberapa orang sedang berlari cepat untuk memberitahukan kepada murid-murid Yesus apa yang mereka lihat di kubur Yesus. Tiba-tiba Yesus hadir dan bersabda, "Salam bagimu, jangan takut. Pergi dan katakanlah kepada saudara-saudaraku supaya pergi ke Galilea. Di sanalah mereka akan melihat Aku." Beberapa penjaga melihat hal itu dan memberitahukan kepada imam-imam kepala. Sesudah berunding dengan tua-tua, para serdadu itu diberi uang. Kata imam-imam kepala, "Kamu harus mengatakan bahwa murid-muridnya datang malam-malam dan mencurinya ketika kamu sedang tidur." Saudara-saudari terkasih, pada masa sekarang penyebaran informasi sangat mudah dilakukan dengan berbagai media sosial yang dimiliki banyak orang. Dari anak bayi hingga kakek nenek sepanjang waktu memegang handphone, di mana di dalamnya terkandung banyak sekali media sosial. Karena sifat teknologi informatika yang digital, maka setiap orang bisa mengirimkan informasi apapun. Walaupun pemerintah bisa menseleksi informasi ini, tetapi pada kenyataannya informasi yang terkirim berjumlah berlipat-lipat dibandingkan yang dihapus. Dunia digital itu ibarat tanah tak bertuan. Tidak ada seorang yang memerintah dan mengatur lalu lintas informasi. Baik dan buruk sebuah informasi ditentukan oleh pembaca atau penonton informasi itu sendiri. Memang ada lembaga agama, lembaga masyarakat, lembaga negara yang bertanggung jawab atas kualitas informasi itu, tetapi tetap saja informasi itu tidak terbendung. Dalam bahasa saat ini ada istilah hoax atau informasi palsu dan tidak baik. Banyak orang menjadi percaya atas informasi itu sehingga mengakibatkan orang lain dirugikan. Ada informasi yang bersifat provokatif negatif, misalnya untuk mengadakan demonstrasi melawan pemerintah, sehingga situasi masyarakat umum menjadi tidak terkendali. Ada video yang mempertontonkan kekerasan fisik secara vulgar, sehingga ditiru anak-anak muda. Sebenarnya yang diharapkan dari kemajuan teknologi informatika adalah semakin mudahnya masyarakat mendapatkan informasi yang dibutuhkan dan bersifat membangun, bukan malah sebaliknya yang menghancurkan. Saudara-saudari terkasih, manusia adalah makhluk komunikatif. Jika tidak berkomunikasi dengan orang lain, orang itu akan menjadi manusia yang aneh atau bahkan stres.
Berkomunikasi artinya melakukan tukar-menukar informasi. Artinya ada dua pihak yang secara aktif memberi informasi dan secara pasif menerima informasi. Jika salah satu pihak tidak mau melakukannya, maka komunikasi itu tidak akan terjadi atau minimal tidak terjadi secara baik. Dengan berkomunikasi, masalah yang terjadi diharapkan dapat dibicarakan bersama-sama untuk mencari jalan keluarnya. Semakin banyak orang yang kita kenal, akan semakin banyak orang yang bisa kita ajak bicara, sehingga semakin banyak pemikiran untuk menyelesaikan masalah. Semestinya hal-hal baik dan bermanfaat yang sebarkan. Siapa tahu ada orang yang terbantu. Demi tersebarnya hal baik ini, pemerintah pun membentuk Kementerian Informasi. Tujuannya agar informasi pembangunan tersebar luas ke masyarakat. Komunikasi di dalam sebuah rumah tangga juga sangat menentukan kerukunan dan kebahagiaan. Sapaan sederhana sehari-hari, selamat pagi, membuat anggota keluarga betah di rumah. Buruknya, komunikasi yang dilakukan menyebabkan hubungan antara orang tidak berlangsung lama. Tentu saja, komunikasi yang baik harus dipelajari terus-menerus dalam kehidupan sehari-hari. Saudara-saudari terkasih, Tuhan pun terus-menerus mengkomunikasikan rencananya untuk menyelamatkan manusia dari kematian akibat dosa. Pertama-tama melalui para nabi pada zaman Perjanjian Lama. Dilanjutkan oleh malaikat Gabriel yang menyampaikan kabar gembira kepada Maria bahwa ia akan mengandung Allah Putra. Seluruh karya Yesus dalam berbagai bentuk hendak menyampaikan bahwa Allah itu kasih. Sepanjang Perjanjian Baru sebenarnya yang hendak disampaikan adalah bahwa Allah mengkomunikasikan kehendaknya. Perjalanan gereja Katolik di dunia sejak Pentakosta hingga waktu sekarang ini juga mengkomunikasikan kebaikan Tuhan itu. Salah satu orang kudus yang menghidupi panggilan Tuhan untuk mengkomunikasikan kebaikan Tuhan itu adalah Santo Fransiskus Xaverius. Ia berkeliling ke Asia Timur untuk mewartakan tentang kebaikan Tuhan. Kita pun dipanggil Tuhan untuk mengkomunikasikan kebaikan Tuhan itu sesuai keadaan diri kita masing-masing. Sabda Yesus inilah pegangan kita. Pergi dan katakanlah kepada saudara-saudaraku. Apakah aku sudah menyampaikan hal-hal baik kepada orang lain? Apakah aku sudah mendengarkan apa yang disampaikan orang lain? Marilah kita berdoa. Ya Tuhan, kami sering asyik berbicara tanpa pernah mau mendengarkan orang lain berbicara. Bahkan kami enggan mendengarkan Engkau bersabda melalui kitab suci. Ajarlah kami untuk duduk diam dan membuka hati mendengarkan kehendak-Mu. Engkaulah Tuhan kami, kini dan sepanjang masa. Amin. Semoga kita semua selalu dinaungi dan dibimbing oleh berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra
dan Roh Kudus. Amin.